Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Winaningrum, mahasiswa Pascasarjana jurusan Manajemen Pembangunan Daerah. Mohon izin, saya ingin menyampaikan satu bahasan tentang strategi sertifikasi RPH halal di Provinsi Pilot Project, yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat berbasis klaster. Kita akan bahas tentang pendahuluan, kerangka pemikiran, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan, bahwa sektor peternakan memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Dan salah satu capaian sektor peternakan adalah bagaimana memperoleh produk pangan asal hewan, yaitu daging, sebagai sumber protein yang kaya gizi bagi manusia. Dalam hal ini adalah daging sapi yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Dan di Indonesia memiliki 87% penduduk yang beragama Islam. Artinya, hal yang paling penting mendapatkan perhatian adalah daging yang halal. Nah, di dalam regulasi sudah terdapat bagaimana jaminan produk halal, daging halal, dan RPH halal. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Yang kedua, Permentan Nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan atau RPH, ruminansia, dan unit penanganan daging, Pasal 38 dan 39. Yang ketiga, Permentan Nomor 50 Tahun 2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan atau olahannya ke dalam negara Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 2. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, Pasal 40 menyebutkan bahwa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 dan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Artinya, tahun ini 2023 sudah 4 tahun berjalan regulasi ini dan akan menjadi kewajiban di tahun mendatang 17 Oktober 2024. Nah, pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi terdapat 3 kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal. Pertama adalah produk makanan dan minuman, 2 bahan baku, bahan tambahan, pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, dan yang ketiga produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak fokus pembahasan di poin nomor 3, yakni produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, yang artinya ini adalah aktivitas di rumah potong hewan, dan dipastikan bahwa untuk mendapatkan produk halal maka RPH-nya juga harus bersertifikat halal. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan di negara kita, apakah kesiapan RPH halal ini sudah dilakukan dan berapa banyak RPH yang sudah menuju untuk sertifikasi halal. Nah, persoalan besar implementasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut adalah bahwa lebih dari 85% RPH di Indonesia belum memiliki sertifikat halal. Artinya tidak sampai 15% dari 1.331 RPH yang telah bersertifikat halal. Ini disampaikan Prof. Kaswar dalam Zubaidah Hanum tahun 2022. Artinya PR pemerintah masih sangat besar untuk upaya sertifikasi RPH halal. Nah, disampaikan juga oleh LP POMUI, dalam hal ini Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik, bahwa jumlah RPH ataupun rumah potong unggas bersertifikat halal masih minim. Jumlahnya bahkan tidak sampai 100 unit. Ini disampaikan LPPM IPB tahun 2022. Kendalanya yang terjadi bahwasanya disampaikan ada kendala pengawasan, kemudian banyaknya jumlah rumah potong, terutama unggas yang ilegal dan tidak terlacak,
belum ada penertiban rumah potong unggas skala kecil yang kebanyakan ilegal, penyembelihan yang tahu tata cara penyembelihan secara Islam juga masih minim. Ini aspek SDM ya. Nah, bagaimana kita bisa rumuskan bahwa bagaimana kondisi kesiapan sertifikasi halal di RPH di Provinsi Pilot Project. Jadi klaster kita adalah klaster RPH halal di Provinsi Pilot Project, dan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan di dalam modernisasi dan sertifikasi RPH halal. Bahwasanya pemerintah dalam hal ini melalui kementerian terkait sudah melakukan banyak upaya untuk akselerasi upaya sertifikasi RPH halal. Bahwa Kementerian Kemenko Bidang Perekonomian melalui Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, khususnya Asisten Deputi Penguatan Pasar, bahwa saya menyampaikan bahwa sertifikasi percepatan sertifikasi halal untuk RPH yang telah memiliki nomor kontrol veteriner, maka diperlukan sinkronisasi antara penerbitan RKV dan sertifikat halal. Kemudian penyusunan program untuk sertifikasi halal, serta pilot project sertifikasi halal terhadap beberapa RPH yang sudah memiliki NKV di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya. Di NKV di sini adalah nomor kontrol veteriner yang dapat dijadikan persyaratan sertifikasi halal RPH, karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan NKV adalah terpenuhinya unsur higienis dan sanitasi yang standarnya sudah disepakati secara internasional untuk perdagangan produk hasil sembelihan. Nah, RPH Pilot Project untuk Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, bahwasanya di Jawa Timur sudah terdapat 13 RPH yang telah memiliki NKV, dan di Jawa Barat sudah ada 11 RPH yang sudah memiliki NKV. Harapannya bahwa ini didorong ya oleh Kementerian Pertanian untuk segera RPH yang sudah punya NKV ini untuk melakukan sertifikasi halal, dan RPH-RPH lain yang belum memiliki NKV segera untuk memenuhi persyaratan agar mendapatkan sertifikat NKV. Nah, kita lihat berbagai persoalan RPH. Yang pertama adalah minimnya SDM yang memahami penyembelihan halal atau minimnya juru sembelih halal, karena untuk menjadi juru sembelih halal ini tentu ada pelatihan dan bersertifikat ya. Nah, ini masih minim. Kemudian yang kedua, beroperasinya RPH tanpa budaya kerja yang baik. Artinya ini ketidakdisiplinan dari para personil di RPH seperti tukang jagal dan lain-lain, ketidakjujuran dan kekejaman ya, karena proses penyembelihan halal ini tentu sangat ditentukan oleh kejujuran dari juru sembelih halal ini. Kemudian SOP RPH yang tidak diterapkan dengan baik ya. Kadang-kadang setiap kelompok tim memiliki prosedur sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan SOP yang sudah diatur di dalam RPH. Dan yang berikutnya, bangunan RPH atau TPH existing, kekurangan area bersih dan kotor, ini masalah sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya, serta belum ada pengelolaan sampah. Nah, ini perlu strategi ya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan di RPH ini. Nah, ada satu strategi namanya untuk strategi modernisasi rumah potong hewan ini, dan hierarki kriteria strategi ini ada 4 level. Level tertinggi adalah pendekatan, level ketiga alternatif, level kedua aktor, dan yang paling rendah level strategi. Kita bahas dari level strategi, yakni bagaimana strategi ada 3 hal. Yang pertama, sertifikasi halal untuk pengepakan, packaging daging, dan pengecer. Kemudian revitalisasi RPH tadi ya, memenuhi berbagai macam sarana prasarana yang belum terpenuhi melalui pendanaan syariah, karena kalau mengandalkan pemerintah tentu terbatas dengan sekian banyaknya RPH. Kemudian pelatihan juru sembelih halal, dan SDM untuk RPH, pendampingan dan pelatihan, serta pendidikan konsumen. Pendidikan konsumen di sini adalah kaitan dengan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi bagaimana pentingnya memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang
pentingnya memilih daging yang halal. Artinya ketika konsumen itu punya kesadaran untuk mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, maka tentu ini akan juga memberikan memacu kemudian pelaku usaha juga untuk menyediakan ya daging yang halal ya. Tapi kalau dari konsumen juga tidak punya kesadaran ke sana, tentu pelaku akan sebagaimana biasanya. Kemudian level aktor adalah bagaimana ada DKPP di sini, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian atau Peternakan dan atau yang membidangi fungsi tersebut, ada MUI di sana yang saling terkait dalam pembinaan juga oleh BPJPH dalam hal ini. Kemudian ada asuransi bank, lembaga pelatihan dan RPH. Kemudian level alternatif, level 3 adalah di sini bagaimana SDM RPH termonitoring, terevaluasi, dan juga tarif jasa retribusi RPH juga dapat dilakukan evaluasi apakah tarif tersebut sesuai atau terlalu mahal. Karena beberapa wacana yang sempat didengar bahwa dengan adanya tarif RPH yang cukup mahal, itu menjadikan pelaku usaha enggan untuk melaksanakan penyembelihan di RPH, bahkan lebih milih pada di luar RPH yang mungkin ilegal. Lalu yang keempat, pendekatan ya pada fokus ya di tujuan ya, strategi yang lebih disukai. Nah, dapat disimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam konteks halal di sini produk daging dan olahannya merupakan bahan baku yang paling kritis ya. Jadi RPH sebagai mata rantai pertama dalam rantai pasok halal di hulu ya. Oleh karenanya RPH wajib bersertifikat halal. Kemudian transisi dari RPH konvensional tradisional ke RPH halal profesional modern merupakan keharusan bagi masyarakat Indonesia dengan negara penduduk muslim yang terbesar. Artinya di sini semestinya diiringi dengan pelaku jagal yang melakukan serangkaian proses penyembelihan sesuai dengan prosedur sehingga RPH akan dapat mudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan saran dan rekomendasi kami adalah dalam rangka akselerasi RPH halal tersebut diperlukan pendampingan dan pengawasan dari dinas terkait terhadap proses pengajuan NKV agar kemudian segera mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk bisa melihat tayangan kami. Mohon untuk masukan dan koreksi dan mohon untuk like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.